Sejarah adalah jejak waktu yang terus hidup dalam cerita. Kesultanan Sambas menyimpan warisan sastra lisan yang kaya akan makna dan budaya. Meriam tua menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan keberagaman. Dari cerita lisan tumbuh nilai persatuan di tengah multikultural masyarakat Sambas. Mari menelusuri indahnya sejarah dan budaya Keraton Sambas yang tetap hidup hingga kini. Nah, di video ini kita akan mengetahui bagaimana sejarah meriam di Keraton Sambas. Ayo. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, jadi di video itu kami nak melakukan proses wawancara yang mana di situ sudah ada narasumber kami yaitu Pangeran mungkin boleh Bang, Pangeran dikenalkan dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pangeran Ratu Raden Muhammad Tarhan. Jadi Pangeran Raden Ratu Muhammad Tarhan ini merupakan keturunan dari Kesultanan Sambas. Oke. Langsung aja kali ya. Langsung aja. Oke. Mungkin Pangeran biasanya ceritakan gimana sejarah meriam di Kesultanan Sambas. Ya, sedikit lah ya. Ini kan memang meriam ya. Kemudian ada 7 lah, salah 7 lah deh. 7. Meriam itu diberikan oleh Ratu Anom Kusumayuda kepada Raden Sulaiman. Jadi diberikanlah 7 meriam itu sebagai hadiah, bukan hadiah sih sebenarnya, sebagai penguasa Sambas. Jadi kalau diibaratkan yang sekarang tuh dihadiahkan SK, jadi diserahkan 7 meriam sebagai tanda Raden Sulaiman menjadi penguasa di Sambas. Iya, fungsinya sebagai meriam itu. Ini tentunya namakan meriam tuh pasti bisa ditembakkan lagi weh. Terlepas dari fungsi dan kegunaannya mungkin kita kan tetap bicara tentang hal mistis gitu ya. Jadi meriam tuh punya, nanti boleh dipantau sih gitu ya. Bagi sebelah kalau saya dilihat gitu, bahwa meriam itu memang bukan semata-mata hanya sebentuk hadiah sebagai penguasa gitu, tapi kan meriam itu juga ada fungsinya juga gitu. Jadi ketika meriam itu dipakai dalam situasi perang dan lain-lain mungkin bisa digunakan. Bahkan meriam tahun 99 waktu kita kerusuhan antara Melayu dengan Madura, meriamnya dipakai. Dipakai, kemudian dimandikan, airnya dipinum. Jadi orang Sambas minumnya jadi kabal. Gitu. Air kan kembali kepada hal-hal yang sifatnya pribadi lah, gitu. Karena juga bisa kita nak nyimpulkan hubungan antara air diminum jadi kabal lah, gitu. Ratu Anom Kusumayuda tuh apa dia abang ipar Raden Sulaiman. Masih bisa digunakan kayak Pangeran itu meriam. Ya, hitungannya sih masih, cuman tergantung suasana dan kondisi lah. Ada kayak nama khusus dia meriam ini ya. Ada ya? Ada kalau nanti lah seorang aja. Menyeritakan tentang nilai budaya dari meriamnya sudah termasuk tadi yang kabel apa segala macam. Atau ada nilai budaya lain dari meriamnya yang jarang orang ketahui. Coba nanti
tanya gitu, tanya ke kampung masing-masing. Ketika orang di kampung itu datang ke Sambas tuh, Magi Meriam tuh kadang ada niat. Bukan hanya di Melayu, tapi di luar Melayu pun ada juga gitu. Jadi niat lah ke Meriam tuh berdoa dan lain-lain kan. Ya kita anggap pun sebenarnya perantara lah gitu dengan si Bang tuh kepada depan segala sesuatunya kan tetap Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi kan mungkin kepercayaan orang Sambas gitu. Dan memang terbukti gitu ketika nanti berniat di Meriam tuh kalau aku dapat anak, usahaku sukses, kalau aku datang situ mau baras, mau apa dan lain-lain. Dah banyak kejadian-kejadian yang memang mungkin dah berjalan gitu. Mungkin salah satu uang itu tadi yang datang mungkin ada niat nak berobat. Nang tanya aja uang kampung kita yang pergi ke situ. Ada nak uang suah ke kita di kampung tuh Pak Mak. Pagi berniat ke istana itu ke Meriam apa yang didapatnya gitu. Duduk situ kan ibaratnya hanya memadahkan bahwa memang ketika orang datang ke situ meniat di Meriam banyak yang sukses gitu, banyak yang realisasi apa segala macam gitu. Cuman kan kita kalau bicara perihal agama kan tentunya banyak pandangan lah dan kami juga di situ tidak mempersiapkan tempat untuk perihal hal ya. Jadi kembali kepada orang-orang yang datang. Kalaupun dia nak niat silakan, kalaupun memang dia hanya nyelawat gitu ibaratnya ziarah lah mau melihat benih-benih pusaka dan lain-lain ya, saya kembali lagi kepada orang masyarakatnya gitu. Di mana harapan pangeran terhadap pelestarian budaya dan sejarah dari Kesultanan Sambas? Harapannya lebih kepada untuk orang Sambas lah tentunya harusnya menulis lah macam kawan-kawan gitu kan nih mahasiswa asal Sambas yang menulis tentang Sambas gitu, dan bukan hanya ketika ada tugas ada tugas dari kuliah baru datang ke situ. Di Sambas tuh wajib tahu sejarah Sambas, cerita rakyat Sambas yang lokalnya lah cerita lokalnya wajib tahu gitu. Kita kan orang Sambas tuh bangsa yang paling hebat di antara bangsa lain gitu kan gitu. Apa sih cerita parang hebat, cerita adat budaya hebat. Nah, harapan saya sih semuanya bukan hanya siswa kemudian masyarakatnya harus tahu bagaimana perihal sejarahnya lah tentunya kan. Yang paling banyak itu kan cerita rakyat lokalnya yang mengandung pesan-pesan moral gitu. Jadi sayang kayak kawan-kawan tuh hanya datang hanya untuk tugas itu dah banyak bebisan ya. Jadi perihal ya gitulah yang muda tuh wajib meneruskan ini bahasanya ya, yang tua mewariskan, yang muda meneruskan. Intinya lah deh. Jadi harapan saya sih sih sebenarnya. Terima kasih. Sama-sama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meriam Keraton Sambas bukan sekadar peninggalan sejarah, tetapi lambang perjalanan budaya masyarakat Melayu Sambas. Melalui sastra lisan, cerita tentang Meriam diwariskan turun-temurun sebagai pengingat nilai persatuan dan keberanian. Keberadaan Meriam di Keraton Sambas juga menunjukkan persamaan berbagai budaya yang hidup berdampingan. Nilai multikultural dalam masyarakat Sambas tercermin dari tradisi cerita rakyat dan sejarah yang tetap dijaga hingga kini. Dari sejarah Meriam Keraton Sambas, kita belajar bahwa keberagaman budaya adalah warisan berharga yang harus dilestarikan bersama. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan. Bye!